ada. Poin pertama pada latar belakang masalah adalah perusahaan tersebut belum mempunyai metode absensi yang meminimalisir penularan virus COVID-19, yaitu masih menggunakan metode yang digunakan bersama. Oke, poin yang kedua, perusahaan tersebut belum mempunyai metode izin dan cuti karyawan yang lebih efektif, yaitu di sini adalah metode yang dimaksud adalah masih menggunakan metode manual, ditulis manual lalu di approval lalu dikumpulkan dengan masih adanya beberapa resiko yang ada. Dan yang poin ketiga, perusahaan tersebut belum memiliki sistem absensi yang simpel dan akurat. Oke, saya lanjutkan. Oke, untuk yang kedua, perumusan masalah. Bagian pertama adalah bagaimana sistem absensi yang berjalan saat ini di PT Derma Elok Pharma. Dan yang bagian kedua, bagaimana merancang sistem absensi yang efektif dan efisien pada PT Derma Elok Pharma. Dan yang ketiga, bagaimana pengimplementasian informasi absensi berbasis QR pada PT Derma Elok Pharma. Oke, tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui sistem informasi absensi yang berjalan saat ini di PT Derma Elok Pharma. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk merancang sistem absensi yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, untuk menguji dan mengimplementasikan sistem informasi absensi berbasis QR Code di PT Derma Elok Pharma. Ada 3 tujuan. Oke, langsung masuk ke kerangka kerja teoritis. Untuk kerangka kerja teoritis, latar belakangnya adalah untuk saat ini perusahaan membutuhkan aplikasi absensi untuk proses rekap data, kehadiran yang simpel dan tak perlu ada kontak fisik, yang juga mencegah penularan virus COVID-19. Kecenderungan proses absensi biasa ini tidak meminimalisir kasus penularan virus COVID-19 di area perusahaan ini. Oke, lanjut ke bawahnya, ada perumusan masalah. Di perumusan masalah adalah bagaimana merancang sistem absensi yang diusulkan terhadap permasalahan yang ada di PT Derma Elok Pharma. Dan yang kedua, bagaimana sistem pengendalian data absensi dan metode absensi QR Code ini bekerja dengan baik di PT Derma Elok Pharma supaya bisa lebih akurat dan efisien. Dan yang ketiga, bagaimana agar penginputan data izin dan cuti menjadi lebih efisien di PT Derma Elok Pharma. Dan tujuan penelitiannya untuk mengetahui sistem informasi absensi yang berjalan saat ini di PT Derma Elok Pharma. Dan yang kedua, untuk merancang sistem absensi yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, untuk menguji dan mengimplementasikan sistem informasi absensi berbasis QR Code di PT Derma Elok Pharma. Pada analisa, ada teorinya adalah sistem informasi, analisa sistem, dan juga perancangan sistem. Pada pengumpulan data, ada observasi, wawancara, jurnal atau skripsi, e-book atau book, dan internet. Untuk pendekatan, memakai sistem development dan juga life cycle atau SDLC, dan juga metode modelnya adalah waterfall. Untuk toolsnya memakai UML, PHP, dan MySQL. Dan objeknya tentu saja di PT Derma Elok Pharma. Hasil akhirnya, rancangan sistem informasi absensi dengan metode QR Code untuk menyelesaikan permasalahan dengan membuat program yang bisa meminimalisir penularan virus COVID-19 dalam area perusahaan. Untuk use case diagram sistem yang sedang berjalan saat ini adalah untuk staff di sini, staff HRD mendaftarkan pinjer absensi karyawan. Lalu karyawan setelah didaftarkan pinjer absensi ini akan melakukan absensi. Dan jika ingin melakukan izin, dia akan mengambil kertas, ada form gitu, lalu akan diserahkan ke supervisornya, lalu diberi approval. Lalu supervisor dan juga staff juga akan melakukan laporan yang sama untuk manajer HRD. Lalu sistem use case diagram yang diusulkan adalah sebagai berikut. Jadi staff HRD ini akan melakukan
login, lalu akan mendaftarkan kurang lebih seperti tadi, akan mendaftarkan karyawannya untuk mendapatkan datanya, lalu si karyawannya baru bisa melakukan absensi. Seperti dia pertama mungkin nanti itu di programnya akan download QR-nya dulu, lalu dia bisa scan, lalu setelah scan dia baru bisa login, dan nanti data itu akan masuk ke staf ARD. Jadi staf ARD ini yang akan melakukan semua monitoring sistem absensi, izin, dan cuti. Di sini jika karyawan ingin izin, supervisor di sini hanya bisa meng-approve atau tidak bisa melihat si data karyawan ini absensinya bagaimana, tidak. Jadi hanya bisa melihat, hanya bisa meng-approve izin karyawannya, lalu setelah itu akan di sending ke staf HRD, lalu staf HRD-nya akan melakukan laporan, penginputan laporan, lalu akan dilihat ke manajer HRD. Kurang lebih seperti itu. Lalu kesimpulannya, sistem absensi kehadiran karyawan yang sedang berjalan saat ini di PT Derma Pharma, yakni masih menggunakan fingerprint, sehingga masih terdapat risiko penularan kasus COVID-19, dan dalam metode izin dan cuti karyawan masih menggunakan metode manual, yaitu ditulis pada form kertas, sehingga rusak dan hilangnya form izin dan cuti karyawan masih menjadi risiko yang masih ada dalam perusahaan ini. Dan kesimpulan yang kedua, dalam merancang sistem informasi absensi karyawan pada perusahaan ini menggunakan QR Code berbasis web dan menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle dengan menggunakan model waterfall. Metode perancangan yang digunakan dalam proses merancang absensi, izin, dan cuti yaitu menggunakan UML atau Unified Modeling Language dan menggunakan 4 diagram pada UML, yaitu use case diagram, sequence diagram, dan class diagram. Dan untuk bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP dan SQL sebagai database. Untuk pengujian sistem menggunakan black box testing. Dalam mengimplementasikan sistem absensi karyawan dengan menggunakan metode QR Code berbasis web pada PT Derma Pharma, ini diperlukan hardware seperti smartphone, laptop, komputer, dan juga akses internet agar terhubung ke form absensi berbasis web yang akan diakses. Oke, yang terakhir saran. Saran pertama, dengan adanya penerapan sistem yang baru, maka diperlukan pengarahan serta pelatihan terhadap para karyawan serta divisi yang terkait dalam program ini, agar dapat menggunakan serta memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Dan saran yang kedua, pengembang absensi kehadiran berbasis web perlu dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dan yang terakhir sarannya adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya atau penelitian sejenis lainnya sehingga dapat menambah ilmu pengetahuannya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apa saya lanjutkan ke program langsung apa bagaimana ya Bu, Pak? Silakan lanjut ke program dulu. Langsung aja, yuk. Oke. Oke, ini form absensi karyawan pada PT Derma Pharma. Di sini ada titik koordinat yang seharusnya memang tidak dimunculkan, tapi untuk case yang ini karena untuk pengujian jadi saya munculkan. Jadi di sini, aduh ketutup. Titik koordinat itu buat apa tuh? Bagaimana Bu? Titik koordinat itu buat apa? Di sini kan absensinya menggunakan ini ya,
Jadi dia berjarak gitu, Bu. Jadi kalau di batasnya 5 meter, di atas 5 meter dia nggak bisa masuk. Titik Jadi koordinat ini otomatis apa di input? otomatis. Otomatis. Tapi karena ini tidak di lokasinya kan, jadi saya buat begini dulu gitu, buat nanti sebagai pembuktian gitu. Nah, bentar, di sini saya coba login. Di sini login menggunakan ID karyawan yang telah dibuat oleh HRD saat melakukan registrasi karyawan. Oke, sebentar. Titik koordinatnya ini dia, titik koordinat di sini. Oke. Di sini Pak Miftah telah melakukan absen. Di sini untuk melakukan absensi, di sini pertama karyawan kalau yang belum ada QR-nya atau semisal ketinggalan gitu di rumah kan, QR code itu bisa ditaruh di tag card ya. Nah, di sini bisa cetak QR. Lalu di sini ada QR-nya. Sini saya izin download dulu. Sini. Oke. Oke. Di sini sudah ada QR-nya. Sini sudah ada QR. Nah, di sini untuk melakukan scan, mohon maaf saya harus menghubungkan kamera dari ponsel ya. Oke. Oh iya. Nah, di sini. Di sini pasti gagal. Kenapa itu? Tidak ada jam. Bagaimana, Bu? Kenapa bisa gagalnya tadi kenapa? Mohon maaf, kenapa ya, Bu? Oke, enggak. Oke. Di sini ada keterangan Anda terlambat absen masuk. Oke, di sini karena sudah lewat jamnya dan sudah lewat juga jam toleransinya. Jadi saya setting dulu di sini. Nah, di sini ada dua form. Yang pertama ada form untuk, saya logout dulu anggotanya. Nah, di sini untuk karyawan dan di sini untuk para staff, supervisor dan manajer. Di sini saya akan menggunakan staff karena dia sebagai admin. Oke, di sini kita setting absen. Di sini jam apa? 8.45 jam masuk. 8.45 jam 8.45. Toleransi masuknya sampai misalnya 5 menit, jam 8.50 masih bisa. Dan untuk jam keluarnya jam 8, kita bikin singkat, jam 8.51. Iya. Jam 8.50 aja. Jarak lokasi absennya di sini 5 meter. Kita save dahulu. Sudah berhasil. Oke. Terus kita ulangi lagi. Pakai ID Pak Miftah. Sebagai titik koordinatnya. Koordinat yang kedua. Login.
di sini, oh ya Pak Miftah tadi di sini sudah ada keterangan terlambat, jadi pakai akun yang lain yang belum absen, seperti Bang Sep. Di sini Bang Sep sudah berhasil masuk, lalu karena tadi yang dicetak punya Pak Miftah, jadi kita cetak dulu punya Bang Sep. Save image. Sekian. Oke. Lalu di sini kita scan QR. Bisa nggak? Oke, masih bisa. Save. Anda terlambat masuk jam 8.47. Terus di sini akan ada laporan masuk jam 8.50, lalu sudah berhasil absen. Lalu di sini akan masuk datanya ke Mbak Tias, ke admin. Mohon maaf. Ini absensi karyawan. Ini Septian, absen masuk. Sini jam 9.4. Oh iya ya, saya settingnya salah. Loh, ayo. Enggak, ini Bu. Jam 8, ternyata sekarang jam 9. Mana itu? Hihi. Jamnya harusnya otomatis loh. Iya. Kan ininya Bu, maksudnya di setting masuknya kan nanti Berapa sih settingnya? Iya, jadi misalnya nanti pada perusahaan itu jam masuknya itu jam 8 semisal. Nah, nanti di sini di jam masuk ini akan diinput jam 8, toleransinya misalnya jam 8.05 gitu. Jadi ini untuk menyeting waktu absen bagi karyawannya. Jadi untuk yang melewati ini akan dapat keterangan telat gitu. Jadi ini bukan si karyawan yang ingin absen yang bisa mengedit data awalnya ini. lah. Ya. Konfigurasi awalnya. Jadi di sini saya perbaiki lagi untuk jam keluarnya, saya bikin download aja, si masuk saya. Oke, di sini saya ulangi lagi, mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, saya pakai punya Bang Andri di sini. Oke, tutupan. Oke, untuk jaraknya saya masukkan kembali. Oke. Di sini Bang Andri Mardiansyah sudah masuk. Jadi mohon maaf saya cetak lagi ya. Image. Oke. Di sini scan QR. Oh, sekali. Oke, di sini sudah masuk jam 8. Oh, 8.50 sekarang ya? Ya, sudah masuk. Ayo. Yang benar ya. ayo. Jam 9.50 toleransi masuknya masih masuk. Toleransi masuk tapi sudah dinyatakan terlambat. Karena di sini 00, tapi sudah masuk data absennya sudah masuk. Dan masukin aja sekarang, coba tes jam 10 gitu loh. Oh, oke Pak. Kamu sedikit masih kutik keburu jalan lagi detiknya mah. Oke, jam 10.45. Nah, masukin jam masuk jam 10.00. Oke. Kan masih ada spare waktu nih 5 menit. Oke. Nah, boleh kan absen sebelum jam 10?
Toleransi masuknya jam 10.05. Jam Pulang keluar jam 17. 17.00. Nah, udah simpen buruan. Oke. Send deh. Oke, Pak. Oke, Teteh. Oke, di sini keterangannya berhasil absen, masuk, selamat bekerja. Oke. Dan di sini Sebentar, kalau yang tidak berhasil absen, apakah dia bisa masuk bekerja? Oh, enggak. Jadi semisalnya case-nya begini misalnya. Misalnya Buin nih, masuknya harusnya jam 8, Buin jam 10 baru datang. Oh, Boleh masuk nggak? Itu nanti ada keterangan kayak tadi, Bu. Anda terlambat gitu. Jadi mungkin masuk boleh, tapi di situ ada keterangan Anda terlambat dan nanti pada laporannya akan ada hanya pemberitahuan bahwa dia nanti untuk mereka berapa kali dia terlambat, berapa kali dia on time gitu ya. Iya, Bu. Gitu. Itu bisa pakai pre-print juga udah terlihat mana ini. Pre-print itu kan udah ini Buin terlambatnya jam berapa, hari apa aja, tanggal berapa juga udah terlihat nih. Iya, Bu. Tapi kalau fingerprint kan pemakaian bersama ya dalam satu device gitu. Ya. Tapi kalau ini kan dari smartphone masing-masing, scan QR gitu. Jadi dia tanpa harus melakukan kontak dalam device yang kalau sama. Misalnya gitu. Si karyawan itu lupa bawa handphone gitu, apa itu diwajibkan semua karyawan pakai handphone? Kalau untuk itu mungkin karyawan sendiri yang akan ini ya Bu, bingung ya untuk absen dia bagaimana. Tapi kalau misalnya dia nanti bilang mungkin bisa saja diiniin, tapi dia tidak bisa memakai QR orang gitu. Kalau misalnya tadi si ini Teteh Ria kan, ini QR-nya kan udah disetting, ini Buin punya Pak Nyoman ke HP masing-masing yang sudah didaftarin nomornya. Nah, permasalahannya ini Buin tuh buru-buru, HP-nya ketinggalan, itu bagaimana kasus seperti itu? Apakah ada solusi dengan sistemmu ini? Kalau secara sistem sih untuk solusi seperti itu belum ada ya Bu, tapi kalau untuk case yang beneran terjadi seperti itu mungkin bisa dikomunikasikan ke staf HRD-nya. Lah iya, kan maksudnya gini loh. Jadi sistem itu harusnya mempermudah si user ya. Mempermudah. Nah, ini kan kemungkinan terjadi kan pasti ada, kayak ini pakai QR. Harus menggunakan handphonenya ketinggalan atau handphonenya hilang atau ini harus daftarin lagi, harus ini. Nah, kejadiannya di hari H dia bekerja. Dia mau kerja aja harus nunggu harus melapor ke HRD. Ya, HRD-nya kalau dia ada dinas atau apa bagaimana solusinya. Jadi pembuat sistem itu juga harus diantisipasi solusi jika terjadi hal-hal yang kayak gini, absensi, apalagi menggunakan QR ini kan harus. Iya, Bu. Handphone harus di tangan terus. Iya, Bu. Ada solusinya? Mungkin bisa login lewat laptop pada pada kantor stafnya gitu. Ya nggak membawa. Nah
itu juga bisa ya. Misalnya bagi yang tertinggal, maka disediakan 1 komputer untuk mengantisipasi itu supaya karyawan itu tidak terhambat untuk bekerja misalnya, atau dan lain-lain ya. Tapi harus ada solusi ya. Iya. Lolos nantinya. Saya punya laptop, saya buka aja dulu dari rumah, saya absen dulu. Kalau untuk dari rumah kan di sini ada metode ini Pak, jaraknya gitu. Jadi kalau kemungkinan untuk absen dari rumah, kalau memang tidak berradius 5 meter dari pabrik, mungkin tidak akan bisa. Iya, contoh kayak tadi Bu Win bilang, kan lagi dinas luar kota umpamanya gitu kan, di mana dia ngabsen. Nah, kalau disediakan laptop, buka laptop terus scan, nah ya bisa aja dari rumah udah scan, dan nggak telat. Yes. Ya Pak. Ya lanjut dulu. Oke, saya lanjut di sini. Di sini misalnya Tete Ria ini ingin melakukan izin. Di izin ini ada 3 jenis, ada izin tidak masuk, izin sakit, dan izin cuti tahunan. Jadi misalnya untuk izin tidak masuk di sini untuk tab untuk surat keterangan dokternya tidak akan menyala kecuali izin sakit, dan di sini baru ada tab yang menyala untuk memilih foto surat dokternya gitu. Kita coba izin tidak masuk dulu. Di sini izin tidak masuk. Izin tidak masuknya tanggal mulai izinnya misalnya besok. Terus tanggal selesai izinnya besok. Lalu akan masuk kembali lusa. Dengan alasan misalnya mengurus bank. Sini akan tambah data. Oke. Proses izin ditambahkan di sini dia tidak langsung bisa pergi ke bank atau belum tentu diizinkan gitu. Di sini saya logout dulu yang ini. Sini teteh ini divisi R&D berarti itu. Oke. Di sini ada supervisornya R&D. Satu di sini akan hanya ada menu dashboard, transaksi, yaitu di bawah transaksi ada izin dan ada logout, dan di sini di izin akan masuk sini dengan nama yang izin tadi, Ria, dan izin. Terus untuk melihat alasan dia izin apa, sini ada mengurus bank di sini, dan ini dia bisa meng-approve atau bisa menolak. Kalau misalnya dia approve ya berarti nanti diizinkan, atau misalnya dia tolak berarti ada penolakan, berarti tidak bisa izin gitu. Kita coba approve di sini dengan alasan misalnya hati-hati. Oke, approve berhasil. Di sini sudah status izin sudah disetujui. Di sini aksinya hanya bisa dilihat seperti ini saja. Di sini data izin dia juga bisa lihat data izin dia izin sudah berapa kali, cuti sudah berapa kali, sakit sudah berapa kali, dia bisa melihat sendiri. Laporannya aja Mas, coba Mas, langsung Mas. Langsung. Di sini laporan yang ada di staf ARD. Di sini staf ARD akan melihat yang izin. Nah, di sini nih. R&D, Departemen R&D, detailnya, misalnya catatan dari supervisornya apa, ternyata hati-hati saja. Berarti di sini button ini hanya untuk membedakan dia sudah melihat laporan ini atau belum. Jadi jika sudah oke, berarti tinggal klik proses, lalu iya, dan proses izin karyawan berhasil. Lalu di sini ada laporan izin karyawan. Di
di sini. Nah, ini masuk tanggal 26, sekian-sekian, Departemen R&D, nama Ria, mengurus bank. Dan user yang meng-approve atau menolak adalah Tatu. Di sini. Bawah lagi ke bawain. Laporan itu dicetak bisa nggak? Laporan ini untuk sementara belum, Bu. Belum bisa dicetak. Gimana kalau ini nggak bisa dicetak? Mungkin tadinya saya mau buat semua ini agar bisa dalam satu file PDF gitu, lalu dikirimkan laporannya. Begitu. Ya, coba bisa nggak seperti itu? Untuk saat ini belum, Bu, baru seperti ini. Nanti kamu revisi pakai itu bisa nggak? Insya Allah. Bisa ya? Ya, insya Allah, Bu. Terus saya mau tanya ini, apa namanya si Sigit? Sebenarnya apa sih seurgent apa sistem yang kamu buat ini untuk perusahaan? Sebegitu pentingnya kah? Seurgent apa? Atau mungkin apa namanya kendala-kendala apa selama ini yang terjadi di dalam pengolahan absensi di sono di perusahaan tempat penelitian ini? Oke, kenapa saya bikin program ini, karena kebetulan saya juga bekerja di PT tersebut, PT Dharma Lok Pharma. Jadi saat itu memang sedang gempar-gemparnya COVID-19, jadi semua benar-benar jaga jarak, benar-benar serba nah, kondisinya aware. Kalau kondisi sekarang ini kan sudah nggak COVID nih, apakah masih penting? Apakah masih urgent? Mungkin untuk kemajuan perusahaan agar lebih modern mungkin masih, Bu. Untuk melihat biar modern gitu ya, dianggap up to date gitu apa gimana? Ya, mungkin seperti itu. Jadi agar lebih beda mungkin dari perusahaan lain yang masih menggunakan metode fingerprint atau check roll. Tapi perlu digarisbawahi ya, apa yang kamu buat ini jangan sampai menyusahkan karyawan atau menyusahkan user. Iya, Bu. Terus kemudian yang di dalam sistem ini tadi yang nge-approve siapa? Yang nge-approve supervisornya atau atasannya. Oh, supervisornya ya, bukan admin HRD-nya? Bukan, admin HRD hanya mendata kemudiannya setelah diizinkan. Oke. Langsung Pak Nyoman aja Pak, saya sudah bisa menangkap apa yang dia sampaikan ini. Oke, baik. Sigih nih tadi saya lihat skripsinya tebal banget, isinya sebenarnya cuma poinnya untuk menghindari yang namanya COVID. Iya, Pak. Nah, tadi sebenarnya gini ya konsepnya itu. Jadi absen itu udah fleksibel, udah pakai fingerprint udah selesai. Kalau dibilang mau menghindari yang namanya COVID, dengan alasannya kan di sana ini, ya menggunakan metode berbasis web, ya, dengan alasan menghindari COVID. Pertanyaan pada saat orang menyentuh sesuatu di dalam lingkungan kantor itu juga berinteraksi juga sebenarnya. Contoh, saya bukunya pakai pulpen, ya dipinjam umpamanya, masa harus disemprot disinfektan dulu? Coba, realitasnya di lapangan kan nggak seperti itu, loh. Benar nggak? Nah, di pintu bank juga ditulis, tolong dorong pakai siku, ya pakai siku tangan. Nyatanya enggak juga kan? Benar nggak? Benar. Nah itu loh. Jadi kita merancang sesuatu itu pikiran ini lebih gimana sih kecenderungannya gitu loh. Benar nggak? Kalau saja udah suruh pakai masker aja ada yang nggak pakai masker, benar nggak waktu zamannya COVID? Iya, betul, Pak. Karena orang punya mindset hidup mati itu udah tergantung Tuhan kan. Kalau waktunya mati aja kan gitu. Karena ada yang bandel juga nggak mau vaksin dan sebagainya, benar nggak? Betul, nah, Pak. itu realitanya pada saat zamannya COVID. Ya, nggak usah jauh-jauh. Sekarang kan juga ada vaksin ketiga tuh. Ya, nyatanya juga orang jarang yang vaksin ketiga. Iya, ya betul, kan? Pak. Ya, nah itu jadi kalau bicara tentang absen ini saya rasa sih apa ya?
terlalu dilebihkan dengan pakai QR. Notabene kayak tadi Bu Win tanya, pada saat saya lagi dinas keluar kota atau keluar kantor nggak bisa ngabsen. Ya, saya aja kalau ke kantor, kalau lagi ke Jayanti, umpamanya saya nggak ngabsen. Cukup kasih tahu atasan. Saya lagi ke lokasi plan, udah selesai. Itu lebih simple gitu loh. Nggak mungkin atasan itu melihat benar nggak ke sana, nggak mungkin. Penting kan orientasinya output, benar nggak mengerjakan. Apa yang dikerjakan sana selesai nggak kan begitu. Iya, ya. betul. Absen itu bobotnya kan kecil sebenarnya. Ya, dalam KPI pun sebenarnya bobotnya kecil. Orang rajin hadir, rajin tepat waktu hadirnya, tapi kerjanya nggak selesai-selesai. Kamu milih memperkerjakan orang yang rajin hadir, tapi tidak menyelesaikan pekerjaan, atau jarang hadir, ya kan? Tapi dia dari rumah mengerjakan, tapi apa yang dikasihkan deadline-nya selesai. Ayo. Iya. Ya, jadi posisikan diri belajar sebagai seorang pengusaha lah atau pimpinan kan gitu. Saya punya staff saya juga begitu. Saya nggak penting kamu hadir tepat waktu, mau datang jam 9, saya bilang. Itu memang disiplin kenanya, tapi bobotnya kecil. Ya. Tapi dari target-target yang saya berikan, selesai ya sudah. Kan hasil yang dinilai. Ya kan? Iya, Pak. Iya, betul. Nah, contoh direktur. Kalau kamu ngeliat direktur, pernah nggak direktur sampai dari pagi sampai jam 5 di kantor? Belum tentu. Iya. Jam 10 dia udah ngilang, masuk lagi ke perusahaan lain. Iya, betul, Pak. Bener nggak? Betul. Nah, tapi konsep-konsep dia kan sudah dijalankan oleh level bawahnya dia. Jadi nggak mesti harus tungguin. Jadi saya rasa terkait dengan absen ini udah fingerprint udah selesai lah. Ya selesai nyeken, kalau orang peduli tinggal semprot apa tuh? Hand sanitizer ya. Nah, hand sanitizer sudah selesai. Jadi nggak terlalu banyak membangun aplikasi yang kayaknya wah. Saya rasa belum menemukan sih yang seperti ini. Ya, saya rasa itu sih Bu. Oke Pak, saya juga setuju.